Suku Brahmin merupakan salah satu suku bangsa yang paling tinggi dalam hierarki kasta India. Mereka berasal dari kelompok intelektual dan rohani yang terdidik dalam agama Hindu. Suku Brahmin merupakan bagian dari kasta paling tinggi dalam sistem kasta India, yang memegang peran penting dalam masyarakat India karena pekerjaan mereka sebagai pendeta, guru, cendekiawan, dan pandit agama Hindu. Suku Brahmin biasanya tinggal di daerah pedesaan di sepanjang Sungai Gangga di India Utara dan banyak yang menggunakan bahasa Sanskerta. Mereka umumnya berpakaian tradisional dan menjaga adat dan tradisi Hindu. Sistem kasta India merupakan sistem sosial yang dipengaruhi oleh agama Hindu, yang membagi masyarakat India menjadi 4 kasta utama, yaitu Brahmin, pendeta, kesatria, prajurit, vaisya, pedagang dan petani, dan Sudra, pekerja kasar. Suku Brahmin mendapatkan status tinggi dalam masyarakat karena pekerjaan mereka yang dianggap suci dan penting dalam menjaga kehidupan spiritual dan adat istiadat Hindu. Meskipun status sosial suku Brahmin tinggi, mereka juga seringkali menjadi sasaran kritik dan kontroversi karena dianggap memegang kekuasaan berlebihan dalam masyarakat India dan menegakkan hierarki kasta. Beberapa kelompok masyarakat India juga menentang sistem kasta dan menuntut kesetaraan hak dan perlakuan bagi semua warga negara India. Suku Brahmin merupakan kelompok yang sangat berpengaruh secara sosial, ekonomi, dan politik di India, dan masih memainkan peran penting dalam kehidupan agama dan budaya India hingga saat ini. Meskipun sistem kasta masih ada di India, banyak upaya telah dilakukan untuk mengurangi diskriminasi dan memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua warga negara India. Suku Brahmin pada umumnya terlibat dalam pekerjaan yang terkait dengan agama, seperti pendeta, pandit, atau guru agama. Mereka seringkali juga terlibat dalam pekerjaan intelektual seperti peneliti, profesor, atau ahli hukum. Beberapa suku Brahmin juga bekerja sebagai pegawai pemerintah atau swasta di berbagai bidang. Kebiasaan dan ritual keagamaan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari suku Brahmin. Mereka mempraktikkan berbagai upacara dan pemujaan, seperti puja penyembahan yajna, ritual api suci, dan upacara pernikahan. Mereka juga sering mengunjungi kuil untuk bersembahyang dan berpartisipasi dalam festival keagamaan. Suku Brahmin secara tradisional merupakan vegetarian dan menghindari daging hewan dalam diet mereka. Mereka mengikuti aturan-aturan Hindu yang melarang konsumsi daging, sehingga makanan sehari-hari mereka terdiri dari sayuran, buah-buahan, daging nabati, dan susu. Makanan yang dimakan harus dipersiapkan sesuai dengan aturan-aturan keagamaan. Pakaian tradisional suku Brahmin dapat bervariasi tergantung pada wilayah tempat tinggal mereka. Pria biasanya mengenakan dhoti, sarung panjang, dan kurta, kemeja tradisional, sementara wanita mengenakan sari atau salwar kameez. Mereka juga sering menggunakan aksesoris seperti sepuh, gelang, dan kalung. Pendidikan sangat dihargai dalam budaya suku Brahmin, dan banyak dari mereka memperoleh pendidikan tinggi di bidang agama, ilmu pengetahuan, atau seni. Anak-anak suku Brahmin sering didorong untuk mengejar pendidikan tinggi dan mencapai kesuksesan dalam karir. Struktur keluarga suku Brahmin seringkali diatur berdasarkan sistem kasta, yang sebagian besar masih berlaku meskipun pelarangan resmi oleh pemerintah India. Keluarga Brahmin umumnya terdiri dari orang tua, anak-anak, dan kerabat dekat lainnya yang tinggal bersama atau dekat satu sama lain. Adat dan tradisi suku Brahmin sangat kaya dan beragam, dengan banyak ritual dan tata cara yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu adat budaya utama suku Brahmin adalah tata cara kehidupan yang sangat terstruktur dan ritualistik. Mereka memegang teguh tradisi agama Hindu dan melakukan ritual-ritual seperti pemujaan dewa-dewi, puja, upacara pernikahan, dan upacara kematian sesuai dengan ajaran agama Hindu. Mereka juga memiliki berbagai macam festival dan upacara tradisional yang diadakan sepanjang tahun, seperti Holi, Festival Warna, Diwali, Festival Cahaya, Navratri, Festival 9 Hari, dan lain-lain. Selain itu, suku Brahmin juga memiliki adat dan tradisi yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Mereka memegang prinsip makanan yang bersih dan suci, serta menghindari daging dan alkohol. Mereka juga memiliki resep masakan khas yang disebut dengan nama sambar, rasam, idli, dosa, dan lain-lain. Adat dan tradisi suku Brahmin juga meliputi sistem pendidikan yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Mereka biasanya memiliki tradisi pendidikan yang kuat dan mendorong anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Brahmin juga sering memegang peran sebagai pendeta, guru, atau cendekiawan di masyarakat,
sehingga pendidikan dan pengetahuan sangat dihargai dalam budaya mereka. Secara keseluruhan, adat dan tradisi suku Brahmin sangat kaya dan beragam, mencerminkan kehidupan spiritual dan budaya yang sangat mendalam di India. Mereka memegang teguh nilai-nilai agama Hindu, keberadaan mereka sebagai suku bangsawan, serta prinsip-prinsip kehidupan yang terstruktur dan ritualistik. Suku Brahmin memiliki banyak mitos dan legenda yang telah diteruskan dari generasi ke generasi, dan memainkan peran penting dalam budaya dan kepercayaan mereka. Menurut mitologi Hindu, terdapat beberapa mitos tentang penciptaan dunia yang berhubungan dengan para dewa dan dewi, seperti mitos tentang Brahma, dewa pencipta yang dianggap sebagai salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Mitos ini menjelaskan bagaimana dunia dan makhluk hidup diciptakan dan teratur oleh kekuatan ilahi. Dewi Saraswati dianggap sebagai dewi ilmu pengetahuan, seni, dan kebijaksanaan dalam agama Hindu. Menurut legenda, dia adalah istri dari Dewa Brahma dan memberikan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Suku Brahmin sangat menghormati dan memuja Dewi Saraswati sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Suku Brahmin percaya pada konsep reinkarnasi, yaitu proses kelahiran kembali setelah kematian sesuai dengan karma atau amal perbuatan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Mitos ini mengajarkan bahwa kehidupan setelah kematian adalah hasil dari tindakan dan perilaku seseorang di dunia ini. Mahabharata dan Ramayana adalah dua epik klasik India yang sangat populer di kalangan suku Brahmin. Kedua epik ini mengisahkan kisah-kisah pahlawan, dewa-dewi, dan pertempuran yang epik, serta ajaran moral dan etika yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mitologi Hindu, terdapat banyak cerita tentang pertempuran antara dewa dan raksasa, makhluk jahat, yang melibatkan berbagai dewa dan dewi. Mitos ini menggambarkan konflik antara kebaikan dan kejahitan, serta kemenangan kebaikan atas kejahitan. Secara keseluruhan, mitos dan legenda suku Brahmin di India mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang dijunjung tinggi dalam agama Hindu, serta memberikan pandangan yang mendalam tentang kosmologi dan kisah-kisah epik dalam budaya India. Mitos dan legenda ini memainkan peran penting dalam memperkuat identitas dan kepercayaan suku Brahmin sebagai salah satu suku bangsawan yang memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Suku Brahmin merupakan salah satu suku bangsa yang terkenal di India. Mereka terkenal sebagai kelompok yang paling tinggi dalam kasta Hindu. Asal-usul suku Brahmin sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli sejarah. Sejarah suku Brahmin dapat ditelusuri dari Veda, teks-teks suci agama Hindu yang tertulis dalam bahasa Sanskerta. Menurut mitologi Hindu, Brahmin adalah keturunan langsung dari Bhagawan Brahman, pencipta alam semesta. Dalam perkembangannya, suku Brahmin berkembang pada zaman kuno di India ketika masyarakat Hindu masih mengikuti sistem kasta. Mereka menjalankan fungsi-fungsi keagamaan di masyarakat, seperti memberikan pengajaran agama, memimpin ritual keagamaan, dan memberikan nasihat kepada raja. Keberadaan suku Brahmin dalam sejarah India tercatat dalam berbagai teks Purana dan kitab-kitab sastra agama. Mereka dianggap sebagai intelektual dan pemimpin spiritual yang sangat dihormati di dalam masyarakat India. Asal-usul suku Brahmin sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Ada yang berpendapat bahwa suku Brahmin berasal dari Indo-Arya, kelompok bangsa Indo-Eropa yang masuk ke wilayah India pada sekitar 1500 SM. Ada pula yang berpendapat bahwa suku Brahmin berasal dari masyarakat pra-Arya yang telah mendiami India sebelum kedatangan suku Indo-Arya. Namun demikian, pemerintah India telah mengakui suku Brahmin sebagai kelompok yang memiliki hak-hak istimewa dalam masyarakat India. Meskipun demikian, di era modern ini, banyak suku Brahmin yang menempuh jalur pendidikan dan profesi yang berbeda-beda, tidak hanya terbatas pada fungsi keagamaan belaka. Dengan demikian, sejarah dan asal-usul suku Brahmin di India merupakan cerminan dari keberagaman masyarakat India yang kaya akan budaya dan tradisi. Meskipun masih banyak perdebatan seputar asal-usul mereka, suku Brahmin tetap memegang peran yang penting dalam kehidupan keagamaan dan budaya di India. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.